Saya saya masuk ke grup 01 dulu yang bayar 200.000 itu kan, terus saya masuk. Mungkin selama seminggu di situ banyak sekali testimoni yang membuat saya tertarik masuk ke VIP. Habis itu saya masuk ke VIP, malam tanggal 25 April itu saya meditasi awalnya sama Bang El di situ sampai sekarang. Karena di VIP itu kan channel meditasi bersama Bang El 30 hari sebulan kan. Nah, sedangkan saya di grup lain itu mesti per tahap tuh bayarnya lebih gede seperti itu. Jadi ini kalau cuman segitu mah murah sekali gitu. Terus saya ikutlah di VIP. Jadi dengan jarak jauh bisa gitu, nggak perlu datang ke sana nginap di hotel seperti itu. Ya cukup jarak jauh aja karena saya nggak mungkin jauh-jauh ke sana. Nah, Bu, nih saya nih ya, dengar-dengar nih kemarin ada yang viral nih, Bu. Cerita Ya. Ibu testimoni di grup tuh. Boleh nggak Bu Ibu ceritain? Bang Elisa pernah memboster tomat tahan lama gitu kan. Ingat tuh Bang Elisa pernah memboster tomat kan. Terus tangan saya memboster suami saya, punya suami saya itu saya booster kuat tahan lama seperti itu. Sambil saya menjem, saya fokuskan ke punya suami saya itu. Mungkin ada 3 menit kali ya. Saya bayangkan energi putih itu masuk ke punya suami saya gitu. Wow, Nah, ya terus uh, suamiku kepengen suamiku pengen malam ini juga bangun, kepengen gitu juga ada kayak kata seperti itu. Habis itu beneran itu mau suami saya ajak gitu. Langsung suami saya seperti itu, tapi herannya tuh lama sekali gitu. Gimana ya diceritain? Ini adalah suatu hal yang luar biasa baik ya. Terutama adalah buat para praktisi yang ada di rumah Sehat Nusantara. Saya salut dengan Ibu Yana. Karena apa? Di masyarakat kita, terutama masyarakat ini, itu yang namanya agama, seks, politik, ekonomi itu kalau dibicarakan dalam kondisi terbuka seperti begini, itu jadi suatu hal yang belum umum ya. Sangat ditabukan. Tapi ini Ibu luar biasa, Ibu mau bertestimoni. Ini saya salut. Oke, kita bahas di sini seks itu jangan dari sudut pandang yang ya kebanyakan kan melihatnya sudut pandangnya adalah sudut pandang pornografi, tabu, gitu ya. Karena ini sudah ada di mindset kita yang seperti begitu. Yuk sekarang kita balik. Karena bisa stamina tidak baik itu Ibu ternyata bisa mentransfer energi buat suami. Di titik cakra itu lagi. Ini dahsyat. Jarang ada seorang pasangan yang mau mentransfer kepada pasangannya seperti itu. Biasanya laki-laki gengsi dong. Bahwa energi itu cerdas, tapi dia bodoh. Jadi kita yang harus mendrive dia, yang harus menyetir dia. Apa yang Ibu mau setir kepada energi, terutama untuk yang positif, dia akan melakukannya. Afirmasikan sedetail mungkin, sampai kemana silakan. Gitu. Ibu mau ke titik yang mana, afirmasikan. Nah, terus juga saya melihatnya juga mind power, cara berpikir atau kekuatan dalam pikiran yang berhubungan dengan ilmu transfer energi. Nah, secara saintis, otak itu kan mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang sering saya bilang itu gelombang resonansi otak yang membuat otak satu dengan otak yang lain ya, atau itu mungkin malah justru yang pasangan hidup kita, karena kita membahas tentang pasangan hidup di sini. Kalau chemistry dalam batinnya itu udah kompak, apalagi tiap hari bertemu, otomatis otak ini kan selalu nempel gelombangnya. Kita jauh kangen, kadang sampai memikirkan dia lagi ngapain ya, kan gitu. Itu kan otak kerjanya kayak gitu.
Selamat malam untuk kita semuanya, member RSN, di Malam. teman-teman di TikTok, teman-teman di IG, teman-teman baik teman-teman di YouTube juga, di seluruh dunia yang menonton rekaman atau RSN ini. Kami di sini mau mempersembahkan testimoni. Di sini sudah ada narasumber kami. Boleh Ibu Yana memperkenalkan diri, nama, dan domisili. Kami persilahkan. Nama saya Ibu Yana Dwita, tinggal di Serang, Banten. Ya Bu, terus bagaimana nih Bu cerita-cerita awalnya nih Ibu bisa bergabung ke RSN, tujuan, alasannya, ada yang ngajak kah? Atau info dari mana nih Bu nih, Ibu kenal RSN gitu? Saya pertama lihat dari YouTube Ngaji Roso, dari YouTube-nya Bang El yang 20 tahun sakit dan sembuh dengan meditasi. Terus ngelihat YouTube-nya Mas Ari yang bisa scan kesehatan gitu. Banyaklah kemampuan di situ. Terus saya tertarik mau ikut RSN. Karena sebelumnya saya juga pernah ikut grup meditasi yang lain begitu. Apa tuh Bu yang bikin Ibu tertarik Bu untuk ikut RSN Bu? Yang tertariknya tuh karena langsung ada hasilnya. Pertama kali kan saya meditasi dengan Bang El itu langsung terasa hangat di punggung saya gitu. Terus besok-besoknya ada aja denyutan di tangan atau di kaki, ada aja sensasinya gitu di perut, kadang di kening gitu, di kepala gitu. Jadi saya tambah semangat untuk bermeditasi. Ya, Ibu merasakan hal itu, tapi sebelum Ibu join, apa yang membuat Ibu pengen ikut RSN? Apa yang Ibu rasain pengen ikut RSN gitu? Sebenarnya saya ingin mencari Gusti saya gitu, karena saya seperti anak ayam yang kehilangan induknya seperti itu. Saya ingin setiap langkah saya tuh diberi petunjuk sama Gusti saya seperti itu, Bu. Supaya saya tidak salah melangkah. Oke, lalu Ibu lanjut mulai tanya-tanya, nonton Ngaji Roso, nonton video YouTube-nya juga Mas Ari gitu Bu. Yang Ibu temukan dan ingin untuk join. Lalu kemana nih Ibu nih perginya nih gitu sampai ketemu dengan Bang El dan teman-teman di RSN? Pertama-tama saya melihat YouTube Bang El sama Mas Ari itu sampai selesai gitu. Terus Mas Ari ngomong RSN, terus saya nyari YouTube-nya RSN di situ. Nah, ketemulah YouTube RSN, terus di situ di deskripsi ada nomor telepon seperti itu. Terus saya join di grup WA seperti itu. Saya ngechat ke Bang El dulu gitu. Oke. Mau pengen masuk di situ. Oke, setelah Ibu chat, lalu gimana Bu tanggapannya? Welcome kah atau bagaimana Bu? Welcome, Bang Elnya welcome. Terus saya kan bertanya bagaimana pengen masuk RSN gitu. Terus kan saya masuk ke grup 01 dulu yang bayar 200.000 itu kan. Terus saya masuk. Mungkin selama seminggu di situ banyak sekali testimoni yang membuat saya tertarik masuk ke VIP. Habis itu saya masuk ke VIP. Nah, malam tanggal 25 April itu saya meditasi awalnya sama Bang El di situ sampai sekarang. Oke. Ibu ikutin dulu tuh dari awal tuh yang 200. Lalu kenapa nih Bu? Apa yang membuat Ibu tuh mau lompat ke VIP? Karena saya pengen loncatan spiritualnya pengen cepet gitu. Oke. Jadi menurut Ibu ada nggak perubahan nih Bu? Ada. Ada ya. Oke. Oke. Lalu awal-awal Ibu untuk waktu itu mengikuti yang RSN 01 ya Bu ya, grup 01 ya. Itu para mentor atau Bang El itu menganjurkan atau memberikan apa Bu? Sehingga Ibu tuh pastikan akan ada petunjuk kah atau apakah gitu yang membuat Ibu tuh mau lompat ke VIP gitu.
karena di VIP itu kan channel meditasi bersama Bang El 30 hari sebulan kan. Nah, sedangkan saya di grup lain itu mesti per tahap tuh bayarnya lebih gede seperti itu. Jadi ini kalau cuman segitu mah murah sekali gitu. Terus saya ikutlah di VIP. Jadi dengan jarak jauh bisa gitu, nggak perlu datang ke sana nginap di hotel seperti itu. Ya cukup jarak jauh aja karena saya nggak mungkin jauh-jauh ke sana kan gitu. Sedangkan saya bekerja. Itulah ya Bu ya, salah satu benefit yang Ibu dapatkan di RSN yang Ibu nggak bisa dapat di tempat lain. Kalau di rumah sakit contohnya mungkin kita harus keluarin ongkos, bensin, waktu gitu ya Bu ya. Iya. Kalau di RSN itu dia lebih simpel gitu Bu ya, kurang lebih Iya. menurut Ibu ya, pendapat Ibu tadi ya, kalau saya rangkumkan gitu ya Bu ya. Iya. Lalu nih Bu nih, setelah Ibu ikut VIP, apa sih Bu perubahan yang Ibu rasain di diri Ibu? Yang Ibu temui di diri Ibu setelah Ibu ikuti kelas VIP? Saya lebih keyakinannya lebih besar, terus meditasinya lebih rutin lagi, lebih semangat gitu Bu. Semangat karena langsung ditemenin sama Bang El gitu ya Bu ya. Iya. Karena banyak sensasinya. Sebenarnya saya itu sebenarnya tidak mengejar sensasi, tapi itu kalau ada sensasi itu saya kayak semangat seperti itu. Seperti semangat gitu. Oke, tadi kan yang Ibu cari sebelum Ibu ikutin kelas 1, kenapa mau lanjut kelas 2, Ibu dapat nggak sih Bu? Gimana sih Bu? Gimana? Maksudnya kan waktu Ibu kan sebelum Ibu memutuskan untuk ikut RSN 01 yang grup kelas apa yang saya bilang ya, kelas 01 lah ya, kelas basic gitu, lalu Ibu lompat kan, Ibu kan awalnya mau menemukan apa Bu? Gusti Menemukan saya. Gusti. Iya. Kira-kira setelah ikut RSN ada nggak Bu Ibu menemukan hal itu, atau bahkan Ibu menemukan lebih dari itu? Kalau sekarang saya lebih yakin gitu. Saya kan belum bisa energi itu seperti apa. Saya cuman mengimajinasikan dan yakin seperti itu aja, belum bisa merasakan. Misalkan Gusti ngomong apa itu belum bisa dengar gitu, belum bisa bedakan mana suara hati dan Gusti itu belum bisa dengarnya. Oke. Tapi Jadi saya setelah lebih yakin, dan percaya seperti itu. Oke. Tapi adalah ya yang Ibu dapatkan pas Ibu mendapatkan sesuatu yang Ibu cari sekalipun belum ya, kan belum selesai ya Bu ya. Meditasi berduanya belum selesai kan Bu dengan Bang El ya, yang 30 hari itu belum ya? Belum. Hari keberapa Bu Ibu Bu? Kalau boleh tahu. Saya sudah bolongnya 8 hari. Kenapa tuh bolong? Ya karena kan saya bekerja, terus kadang malam kelewat gitu. Karena kan ada suami gitu. Kadang nggak keluar gitu. Kan biasanya cuma pas jam 6 sampai jam 7 jam malam itu. Oke, ya. Oke. Nah Bu, nih saya nih ya, dengar nih kemarin ada yang viral nih Bu, cerita Ibu testimoni di grup tuh. Boleh nggak Bu Ibu ceritain? Kalau mau detail boleh, mau singkat-singkat juga boleh. Soalnya di sini tuh sangat-sangat, maksudnya RSN tuh pengen membagikan ke semuanya. Bisa jadi kan ya Bu, memungkinkan atau mungkin hal seperti ini banyak terjadi, hanya tidak bisa mengutarakannya. Nah, Ibu bisa membuka jalan untuk hal itu. Coba deh Bu, Ibu bersediakah Ibu sharing dengan kami di sini Bu? Iya bisa. Sebenarnya sebelum saya mencoba membooster suami itu, saya pernah mencoba membooster keponakan saya. Kan keponakan saya kan setelah memagarin toko orang gitu, pas pulangnya perutnya sakit seperti itu. Nah, kasihan saya. Terus saya coba membooster energi. Saya channeling ke Bang El, Mas Ari dan Mas Riko. Terus saya booster energi. Saya imajinasikan saya keluar dari kening saya dan kedua telapak tangan saya. Terus saya fokus. Terus saya dalam hati sembuh 8 kali. Terus energi negatif keluar 8 kali. Terus sama
berbahagia semua makhluk sampai audio selesai 8 menit itu. Lalu ponakan saya merasakan hangat di kepalanya katanya, terus katanya powernya kurang besar katanya kayak gitu. Terus saya meditasi lagi 8 menit. Terus saya bayangkan ketujuh cakra saya bercahaya, kening saya bercahaya, terus kedua tangan saya bercahaya, terus saya kumpulkan tuh cahaya jadi satu, terus saya hentakkan gitu ke dia 3 kali seperti itu. Terus sama ucapannya sembuh gitu. Terus energi negatif keluar dari ponakan saya, berbahagialah semua makhluk sampai audio selesai. Nah, yang ponakan saya rasakan katanya, Mbak ngirim energinya terlalu kasar, kenapa? Saya sampai kepental katanya kayak gitu. Masa sih gitu kata saya. Ya? Iya, mungkin saya pikir saya kalau power gede itu perlu dihentakin gitu, pikir saya gitu. Jadi masa sih gitu, iya berapa kali? 3 kali. Oh iya, saya tadi ngentakinnya 3 kali gitu. Terus gimana rasanya? Udah sembuh Mbak gitu. Apa yang dirasain? Ada energi dingin dari kaki sampai ke kepala gitu. Dan sekarang aja masih dingin Mbak gitu badan saya katanya. Tapi udah sembuh katanya. Terus saya tuh ya, masa sih gitu aku bisa gitu kan. Terus itu saya tambah yakin, terus saya bilang gini, apa saya booster lagi? Udah nggak usah Mbak, nanti Mbak geblak katanya gitu kan. Takut geblak, masa sih? Iya, oh iya saya kelingan nih gitu. Saya baru kelingan itu, saya mau ngechat Bang Elisa kan minta di booster energi biar sayanya nggak kelingan ya, tapi saya nggak jadi ngechat, terus saya langsung meditasi lagi saya. Terus saya menghirup lagi energi dari Bang El, Mas Ari dan Mas Riko. Saya hirup tuh 3 kali, terus saya udah normal lagi itu. Dari situ saya percaya kalau energi itu ada gitu. Walaupun saya nggak bisa ngerasain, yang penting yakin sama fokus seperti itu. Itu Mbak. Terus setelah itu karena saya yakin ada energi, seperti walaupun saya belum bisa merasakan gitu. Makanya waktu malam itu kan suami saya kan lagi sekolah, seminggu sekali pulang kan ceritanya. Terus malam-malam itu tuh jam 9 malam itu tuh sudah berhubungan sama suami, tapi keluar duluan, sayanya belum keluar tuh ceritanya. Terus habis itu kan saya tidur, kebangun malam jam 11, saya kepengen seperti itu kan. Terus saya tuh kan biasa tangan saya di perut suami saya tuh ngolonin gitu kan. Terus tangan saya ke bawah tuh mau buka kancing celana suami saya, terus kata suami saya, bubuk mah gitu. Tangan saya dipindahin lagi ke perutnya, saya kembali lagi turun tangan saya, dipindahin lagi ke perutnya, suruh bubuk gitu kata. Udah gimana ya, kepengen gitu kan. Terus saya ini ya iseng-iseng kan, Bang Elisa pernah membooster tomat tahan lama gitu kan. Ingat tuh Bang Elisa pernah membooster tomat kan. Terus tangan saya membooster suami saya, punya suami saya itu saya booster kuat tahan lama seperti itu. Sambil saya mejem, saya fokuskan ke punya suami saya itu. Mungkin ada 3 menit kali ya, saya bayangkan energi putih itu masuk ke punya suami saya gitu. Wow. Ya, terus suamiku pengen malam ini juga bangun, kepengen gitu juga ada kayak kata-kata seperti itu. Habis itu beneran itu mau suami saya ajak itu langsung suami saya seperti itu. Tapi herannya tuh lama sekali gitu. Gimana ya diceritain? Ya nggak apa-apa Bu, boleh ibu ceritakan dengan bahasa ibu, kita nggak apa-apa. Iya, lama sekali. Saya kan sudah nikah 13 tahun ya, seperti itu. Ini beda dari nggak pernah merasakan yang selama ini gitu. Ini dia tuh tegang terus gitu, nggak ada lama, mungkin ada kali sejam deh begitu. Jadi saya capek sendiri gitu Bu. Jadi saya sampai seperti dehidrasi, gimana ya ini. Terus saya berdoa
mati cepat keluar misalnya kan. Terus alhamdulillah kemudian keluar tuh punya suami saya, aduh saya langsung lemes itu Bu, beneran. Langsung minum saya banyak-banyak, lemes saya. Wah, hebat sekali ya Bu ya. Berarti jadi Iya, Ibu meyakini, Ibu mempercayai, Ibu mengimajinasikan dan itu terjadi gitu ya Bu ya. iya. Jadi luar biasa gitu. Lalu suaminya berpendapat apa Bu? Kalau suami saya kan belum tahu kalau saya meditasi. Saya kalau meditasi Oke. kan diam-diam seperti itu. Jadi saya nggak cerita apa-apa. Kalau tadi sebelumnya saya kasih energi, nggak tahu dia. Dia langsung tidur aja habis itu kelelahan. Oke. Wah, cerita yang luar biasa ya Bu ya. Ibu Iya. punya pengalaman yang Ibu juga tidak sungkan untuk menceritakannya, dan ini untuk bisa dibagikan dan didengarkan oleh orang-orang yang mungkin punya problem yang sama, hanya tidak berani untuk mengungkapkan atau mungkin merasa tabu kah dan lain-lain gitu. Iya. Lalu Bu, kira-kira nih Bu, ada nggak yang boleh Ibu sampaikan pesan? Ini kan nanti kan akan di-sharing di YouTube gitu ya, di IG atau dimanapun video ini akan di-publish. Kira-kira Bu, untuk yang mendengarkan, Ibu punya pesan atau kesan apakah dari pengalaman Ibu ini untuk wanita-wanita lain di luar sana atau bapak-bapak yang lain di luar sana gitu? Untuk yang berkeluarga ya Bu ya. Ya, yang berkeluarga pastinya Bu. Untuk yang berkeluarga. Iya. Iya, Bu. Untuk rutin bermeditasi, meditasinya lebih lama lagi, rutin seperti itu Bu, biar dan lebih yakin dan diimajinasi seperti itu. Oke, jadi Ibu apa istilahnya, menyarankan atau mensuggest seseorang ya gitu ya Bu, kalau punya permasalahan yang sama, ayo mari kita bermeditasi, karena saya juga mengalaminya, kira-kira begitu ya Bu ya. Iya. Semua Dan itu masalah bisa selesai sama meditasi. Ya, Wow, seperti itu. wow, jadi segalanya jadi mudah gitu kira-kira ya Bu ya. Iya. Apa yang kita imajinasikan, kita mau apa, kita ingin apa, tapi pasti yang positif dan arah yang baik gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, terima kasih Bu atas sharing-sharingnya. Sekarang di sini kan sudah ada Pak Yudis, ada Bro Ari, juga ada Ibu Tina, dan Pak Bang El. Nah, saya di sini mau meminta Pak Yudis, kira-kira Pak ada tanggapan apa nih Pak nih dari apa testimoninya Bu Yana ini? Kira-kira boleh disampaikan Pak pernyataan Pak Yudis. Oke, terima kasih Bu Nova, dan terima kasih atas kesaksian daripada Bu Yana. Terus terang ini adalah suatu hal yang luar biasa baik ya, terutama adalah buat para praktisi yang ada di rumah Sehat Nusantara. Saya salut dengan Ibu Yana, karena apa? Di masyarakat kita, terutama masyarakat timur, itu yang namanya agama, seks, politik, ekonomi, itu kalau dibicarakan dalam kondisi terbuka seperti begini, itu jadi suatu hal yang belum umum gitu. Sangat ditabukan. Tapi ini Ibu luar biasa, Ibu mau bertestimoni. Ini saya salut. Oke, kita bahas di sini seks itu jangan dari sudut pandang yang ya kebanyakan kan melihatnya sudut pandangnya adalah sudut pandang pornografi, tabu gitu ya. Karena ini sudah ada di mindset kita yang seperti begitu. Yuk sekarang kita balik. Kenapa saya mau balik itu semua? Saya pengen sedikit melawan pakem. Orang selalu mengatakan bahwa yang di bawah jantung ke bawah, jadi patokannya adalah dari jantung. Bawah jantung itu dikatakan adalah nista. Jadi 3 cakra ke bawah itu dianggap nista. Yang di tengah adalah madya, yang ke atas utama. Nah, yang nista ini kalau dikutak-kutik tuh menjadi hal yang suka membuat jadi tabu. Nah, kembali lagi ke sini, saya jadi membalikan bahwa sebenarnya yang di bawah, kalau saya balikan, saya ngelawan pakemnya begini.
Yang 3 di bawah inilah yang utama sebenarnya dalam kehidupan kita. Terutama dalam kehidupan kita yang banyak aktivitas. Kalau yang di bawah ini tidak pernah diolah, lalu bagaimana dalam tanda petik pasangan itu mendapatkan kebahagiaan? Karena 3 di bawah itulah yang bisa, gitu kan, bisa menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai cakra muladhara, terus ke cakra seks, cakra manipura, cakra perut. Gitu. Ini yang selalu kalau dibuat tabu, dan akhirnya itu semua menjadi mindset. Dan mindset itu kalau kita mau rubah tiba-tiba orang udah duluan melawan karena kita punya otak korteks yang selalu kita kalau ada sesuatu yang baru kita beraksi dulu. Oke, soal seks itu ya sebenarnya begini. Tadi ibu berbicara soal seks seperti itu. Ini kan hal yang sebenarnya kalau buat pasangan adalah hal yang lumrah. Tapi karena ibu yang ada jarak dengan suami karena suami sekolah gitu. Otomatis kan mengharapkan. Tapi suami juga sekolah kan jarak jauh, capek. Tiba-tiba pulang dalam kondisi stamina tidak baik. Nah, di saat stamina tidak baik itu ibu ternyata bisa mentransfer energi buat suami. Di titik cakra itu lagi. Ini dahsyat. Jarang ada seorang pasangan yang mau mentransfer kepada pasangannya seperti itu. Biasanya laki-laki gengsi dong. Biasanya laki-laki gengsi. Gitu ya. Nah, di sinilah karena ibu sudah tahu tata caranya, walaupun belum sampai ke kedalaman yang luar biasa, tapi ibu udah tahu tata caranya. Ya pertama kan ibu pernah terapi kepada ponakan ibu. Terus kenapa saya nggak coba terapi kepada suami saya? Akhirnya pada saat ibu terapi, ibu bisa mendapatkan sesuatu yang seolah-olah instan, padahal itu nggak instan. Ibu sudah perbaiki semua. Cakra-cakra ibu udah mulai selaras, gitu kan. Akhirnya hal itu bisa ibu ibu praktekkan pada suami dan hasilnya seketika itu juga. Jadi begini, saya kemarin kita sempat ngobrol di tim RS. Saya cuma mengatakan, Bu, gini, bahwa energi itu cerdas, tapi dia bodoh. Gitu. Jadi kita yang harus mendrive dia, yang harus menyetir dia. Apa yang ibu mau setir kepada energi, terutama untuk yang positif, dia akan melakukannya. Afirmasikan sedetail mungkin, sampai kemana silakan. Gitu. Ibu mau ke titik yang mana, afirmasikan. Nah, terus juga saya melihatnya juga begini kan, pada saat misalkan ibu berafirmasi di dalam mendrive energi, ya, jangan ada kata-kata negasi, jangan ada kata-kata yang berlawanan dengan NLP. Ibu buka aja di YouTube apa itu NLP atau segala macam. Karena bahasa otak itu berbeda dengan bahasa sehari-hari kita. Ya, nah, kalau bahasa sehari-hari kita, misalkan kata jangan itu otak nggak tahu, karena otak tidak pernah memfilter. Jadi selalu, kalau ibu bilang kepada anak ibu atau siapa saja, jangan nakal, jangan bolos, jangan malas, dia akan nakal, bolos, malas, karena tidak ada kata jangan di otak, gitu. Tidak ada kata negatif buat otak. Semua diterima. Baik Bu, saya sih akan banyak ngobrol nantinya. Tapi sekarang untuk yang satu ini, saya bilang ibu luar biasa. Gitu. Ibu luar biasa. Ibu bisa melawan tradisi. Dimana ya saya salut sama ibu. Tapi ini semua adalah testimoni yang kami butuhkan. Apalagi ibu sendiri juga adalah bukan hanya seorang ibu rumah tangga. Tapi ibu sendiri juga mungkin seorang PNS atau apa gitu ya, yang berani memberikan testimoni seperti begini. Dan ini bisa memotivasi yang lainnya, terutama adalah keluarga RS. Gitu. Segitu dulu mungkin Bu Nova ya, nanti saya takut kepanjangan nih. Walaupun ini santai-santai gitu. Ya, Baik, tapi Pak Yudi, itu dulu. terima kasih. Poinnya yang penting saya bilang, kita melawan pakem dulu di sini.
Dan Ya. saya tahu bahwa ini masalahnya kan seks biasanya tabu. Nanti akan saya ke yang berikutnya lagi, Bu Nova. Kita Ya. menjelaskan lagi. Saya sudah ada materinya yang saya akan jelaskan Baik. agak panjang nanti mungkin di sesi yang Baik. terakhir. Baik, begitu. Baik, Terima Pak. kasih dulu. Ya. Baik, ya. Setuju Pak dengan Pak Yudis. Memang di zaman sekarang ini ya Pak ya, terkadang ideologi itu sangat menghambat yang namanya culture. Ya, culture, betul, betul. Culture ya. Jadi Ya, betul. bukan hal yang tabu tapi jadi tabu karena ya itu tadi pemahaman yang Bapak sampaikan tadi itu ya. Setuju sekali Pak. Dengan Bu Yana juga saya juga salut sih. Padahal seks itu agung. Betul, betul. Padahal seks itu agung. Makanya saya bilang, saya ngelawan pakem. Yang nista saya jadikan utama. Nah, untuk kehidupan orang yang sekarang ini, lalu mereka kerja keras untuk apa kalau bukan untuk kebahagiaan? Di mana kebahagiaan yang benar, yang hakiki? Apakah di dugem? Apakah di minum-minum? Apakah di perjudian? Atau nanti diperlukan wanita lain? Waduh. Iya Jangan dong. sampai. Ya enggak, ibaratnya kan kebahagiaan Ya. adalah dengan Betul. pasangan ininya kan, dengan pasangan sejatinya. Betul. Begitu adalah ya antara suami dan istri. Oke, silakan Bu Luar biasa Nova. Pak Yudis, terima kasih Terima tanggapannya. kasih juga luar biasa buat Ibu Yana yang mau bertestimoni. Kalau nggak ada Ibu Yana yang bertestimoni seperti ini, saya nggak bersemangat berapi-api. Oh, inilah kesempatan saya untuk membongkar semuanya sampai ke kedalaman. Nanti saya akan bongkar lagi ke dalamnya. Oke, Baik, gitu. baik. Bu Yana ya. Oke. Ya, Baik, Bu baik. Nova, Terima silakan. kasih banyak tanggapannya Pak Yudis. Tanggapan yang pertama itu ya Bu Yana ya, belum selesai. Masih panjang jam kita. Oke, saya di sini mau mengalihkan ke Bro Ari. Bro Ari untuk memberikan tanggapannya dari testimoninya Bu Yana. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk kakak yang jadi tempat. Untuk semuanya juga mohon izin untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin ini teknik lama ya. Cuman teknik lama ini kadang malah justru dilupakan. Enggak apa ya. Dianggap ini hanya sebagai tahayul. Tapi ini menurut saya bukan tahayul. Yaitu tentang mind power atau cara berpikir atau kekuatan dalam pikiran yang berhubungan dengan ilmu transfer energi. Nah, secara saintis otak itu kan mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang sering saya bilang itu gelombang resonansi otak yang membuat otak satu dengan otak yang lain ya, atau itu mungkin malah justru yang pasangan hidup kita, karena kita membahas tentang pasangan hidup di sini malam ini. Kalau chemistry dalam batinnya itu udah klop, udah kompak, apalagi tiap hari bertemu, otomatis otak ini kan selalu nempel gelombangnya. Kita jauh kangen, kadang sampai memikirkan dia lagi ngapain ya, kan gitu. Itu kan otak kerjanya kayak gitu, dengan dipicu rasa kangen di cakra jantung, kemudian di cakra asranya memikirkan bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan pasangan saya, misalnya lagi kangen, LDR lah kalau orang zaman sekarang bilang. Nah, apalagi kangen dengan sensasi-sensasi yang bersifat keduniawian, salah satunya cakra seks. Nah, rasa kangen itu menjadi apa? Menjadi trigger untuk kita meyakini bahwa saya mampu. Cuman otak masih loading, gimana ya caranya? Nah, di saat itulah ketika manusia memiliki rasa pasrah, ketenangan, ide muncul. Nah, ini yang dinamakan mind power, mindset, atau kekuatan pikiran. Contoh, ini Bu Yana mohon maaf bisa dibuka speakernya dulu. Nah, ini yang saya katakan teknik lama ya. Jadi kalau orang atau manusia bisa menggunakan teknik ini, saya yakin dan saya pastikan dia bisa mentransfer energi dimanapun dan kapanpun, dan itu bisa. Jadi tekniknya seperti ini. Ini Ibu perhatikan. Di garis ini, kelihatan nggak? Iya. Ibu ada nggak di situ? Nah, kanan kiri ada nggak?
Nah, sip. Ibu sambungkan antara ujung garis yang di sini dengan yang di sini seperti ini. Nah, disambungkan. Jangan sampai ada yang di atas atau di bawahnya. Ya, keduanya disambungkan seperti ini. Terus ditutup. Nah, posisinya seperti ini. Nah, tepat di bawah dagu. Jangan ke atas, jangan terlalu bawah. Nah, ini saya akan mempraktekkan. Ini nggak tahu ya, ini teknik yang di tahun mana saya nggak tahu. Cuman ini udah lama tekniknya, udah dari zaman Tantra Bhairava lah, atau mungkin yang di Bali atau di India sana. Dengan menggabungkan teknik garis tangan, disambungkan, terus kita tutupkan seperti ini, itu udah semacam mentransfer energi ke cakra jantung. Ya, posisinya pas di cakra jantung. Jadi telapak tangan kita ini tepat di atas, di tengah cakra jantung kita. Nah, pas posisi ini lakukan niat. Niatkan terus aja niatkan. Nah, buka kembali dengan posisi tangan terbuka. Nah, seperti ini, kayak menadah air hujan atau bagaimana ya. Terus lihatlah jari tengah kita. Ini teknik ya, lihat jari tengah kita. Boleh kanan, boleh kiri. Sugestikan di dalam keadaan, bukan sugesti, lebih menyuruh organ tubuh kita secara logika. Jadi kita menyuruh dengan memanjangkan jari tengah kita. Nah, kalimatnya kalau di bagian kanan atau bagian kiri, kalimatnya seperti ini. Kalau saya bagian kiri, contoh ya. Wahai jari tengah tangan kiriku, memanjanglah, terus saja terus. Boleh pakai tulisan, boleh pakai batin, hanya dirasa saja boleh. Cuman kekuatan manpower itu bisa tertransfer sampai di jari tengah ini dengan niat tadi. Panjanglah jari tengah tangan kiriku, panjanglah. Terus gitu aja. Nah, kita praktekkan secara bersama ya Bu ya, seperti itu. Ambil tangan kiri atau tangan kanan boleh dengan sugesti seperti itu tadi. Bu pengen tangan yang mana? Yang kanan? Kiri. Oh, yang kiri, oke. Coba posisinya diulang lagi seperti ini. Temukan. Terus dibuka. Nah, merem. Ambil niat. Buka mata. Lihat ujung jari yang di tangan kiri di bagian tengah. Ucapkan kalimat yang mentransfer energi. Panjanglah jari tangan, seperti itu. Terus mungkin 2 atau 3 kali, mungkin, atau 5 kali bisa. Panjanglah. Terus. Nah, kemudian satukan kembali seperti tadi dan lihat baik-baik ada perbedaan enggak ujungnya. Lebih panjang kiri atau yang kanan? Lebih panjang kiri. Nah, coba diulang sekali lagi dengan mandiri, lebih fokus lagi. Mejem. Tutup, ya, mejem dulu, terus dibuka, sugestikan, tutup lagi, lihat baik-baik. Ini baca niat nggak Mas Ari? Boleh baca niat, boleh secara lisan, secara batin boleh. Yang penting yakin dan fokus ke kotak sasarannya. Nah, kita perhatikan jarinya. Bisa didekatkan kamera. Nah, perbedaannya cukup signifikan dan itu Ibu tanpa rekayasa ya. Dalam artian garisnya tetap gabung seperti tadi ya. Iya. Nah, Panjang sebelah kiri. semua bisa mempraktekkan itu.
yang ada di rumah yang sedang mendengarkan saya atau kami di sini boleh praktek sendiri di rumah dengan teknik seperti itu. Anda bisa mengendalikan energi dengan dua cara. Yang pertama adalah keyakinan, ya. Yang kedua adalah imajinasi. Seperti yang dikatakan sama Pak Yudis, energi itu pintar tapi bodoh. Bodohnya energi itu karena kita diberi kehendak untuk mengatur itu sebagai kreator kedua di alam semesta ini. Dan siapapun bisa. Karena Tuhan tidak menilai dari bentuk fisik atau kasta atau mungkin jabatan bahkan kekayaan atau kemiskinan, enggak. Yang penting niat, dia mau dan dia punya effort atau kegiatan itu, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas doanya. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu aja dari saya, Kak. Terima kasih. Luar biasa Bro Ari. Jadi ini dinamakan bukan tahayul, bukan sihir, bukan muslihat ya, tetapi seperti yang disampaikan bahwa energi itu pintar tapi sekaligus juga bodoh. Kenapa? Karena ya kita yang menginstruksikan energi itu untuk menjadi apa gitu ya, kira-kira penjelasan yang luar biasa loh Bro Ari. Iya, itu sebagai pengalaman saya saja karena dulu pernah mempelajari tentang apa tuh namanya, saya tuh buta istilah kalau dalam hal-hal seperti ini. Yang penting bagaimana cara kita mengatur tubuh kita sendiri, mau itu panjang rambut sebulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali baru potong rambut atau gimana, itu bisa loh kita sugestikan kayak gitu. Cuman di dalam keyakinan ini kadang terbentuk dengan dogmatis tadi, terbentuk dengan dogma atau kultur tadi, atau mungkin ada sesuatu yang sudah ditabuhkan terus kita nggak mau explore di situ. Ya kalau kayak gitu terus kita nggak bisa berkembang, kita hanya di ember itu aja, nggak bisa masuk ke lautan yang lebih luas. Ya. Juga sekarang ini dengan peradaban yang makin maju, jadi ini agak-agak tersisih gitu ya, dengan teknologi kah, dengan sains kah, dengan apa. Sementara energi sendiri itu pun juga sains, bisa dijelaskan secara sains. Kira-kira begitu ya Bro Arya? Iya, karena di luar negeri juga sedang mengembangkan teknik-teknik baru, bahkan mengejar bagaimana Tuhan bekerja, ilmunya apa, bahkan sampai pengen tahu dengan sains mereka sampai menemukan Tuhan itu seperti apa. Ya ketemulah energi itu. Ya saya jadi ingat guru fisika saya di kelas 5 SD waktu itu, bahwa energi itu sama dengan Tuhan. Itu. Ya. Saya pelajari di situ. Ya. Luar biasa. Gimana kalau tanggapan dari Mas Ari nih, Bu Yana? Ada yang mengena nggak? Mute-nya Bu dibuka. Dulu, Bu. Di unmute dulu, Bu. Ya. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, jadi untuk power yang besar itu butuh keyakinan dan imajinasi. Ya. Semua bisa. Semua bisa ya? Terwujud gitu. Terwujud. Ya. Mohon izin untuk menambahkan sedikit aja. Ini saya kebanjiran data. Seperti Pak Yudis mungkin akan banyak sekali bercerita, karena ini hal baru yang bukan hal baru, hal lama yang muncul kadang yang seakan-akan ini menjadi hal baru, baik konsumtif sifatnya. Nah, kenapa kita memerlukan keyakinan ketika berdoa? Ya seperti di kitab-kitab suci yang lain, berdoalah bersungguh-sungguh kepadaku, kepada Tuhan, ya, di situ akan dikabulkan. Nah, semakin berkeyakinan semakin cepat dikabulkan. Itu kan power. Cuman tujuannya apa ini yang mengatur adalah diri kita sendiri, mindset kita. Jadi kalau berdoa ya jelas tujuannya apa. Ya nanti jadi ceritanya Abang di beberapa bulan yang lalu minta kerejekian mah dikasih pelangi ya Bang ya. Itu kan juga mempengaruhi. Terus yang lebih saya pikirkan tuh kayak gini. Manusia diciptakan untuk apa? Gunanya apa? Kalau bukan untuk bermanfaat pada semesta, termasuk sesama manusia ya. Karena manusia adalah semesta juga. Dulu saya itu orangnya nggak pengen dimanfaatkan. Ini testimoni sedikit. Orangnya tuh males lihat orang memanfaatkan saya, tuh males gitu.
Tapi level kesadaran terus naik, level spiritual terus naik. Nah, kalau kita hidup tidak ingin dimanfaatkan, maka hidup kita juga nggak akan bermanfaat untuk orang lain. Padahal hidup itu yang dicari adalah kebermanfaatan itu sendiri. Nah, sekelas VIP sekalipun, kalau dia tidak pintar-pintar atau jeli mencari kebermanfaatan di dalam setiap momen yang 30 hari itu, setiap harinya mencari kebermanfaatan, dia akan sulit menemukan hal-hal seperti itu. Jadi kuncinya adalah jeli dalam mencari kebermanfaatan itu, bukan fokus pada masalah tapi pada solusinya. Munculnya adalah rasa syukur. Nah, banyak yang bercerita atau mungkin chatting saya secara japri, Pak Ari gini, gimana caranya? Secara teknik sudah diberikan di RSN, secara teknik. Cuman akan saya kembalikan lagi kepada yang bersangkutan, yakin atau enggak. Trigger saya adalah bagaimana caranya Anda bisa mencari kebermanfaatan dengan exchange energi yang sudah Anda berikan kepada RSN. Jangan hanya diberikan aja. Kalau hanya diberikan aja exchange energi ke RSN, ya berarti Anda sudah menganggap kita Tuhan. Padahal kita bukan Tuhan, kita sama makhluk memberikan bimbingan gitu. Wah, terima kasih sudah mendengarkan suara saya yang kayak gini. Thank you. Luar biasa Bro Ari penjelasannya, luar biasa. Ada lagi nih yang mau menanggapi, yang udah nggak sabar mau menanggapi testimoni daripada Bu Yana nih. Kami persilahkan Bu Tina. Halo Ibu Tina. Halo. Halo. Iya Ibu. Boleh Bu Tina gimana tanggapannya? Iya. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih ya, diberi kesempatan. Terus saya salut seperti yang tadi Bu Nova, Pak Yudis. Kita juga semua, termasuk saya, salut sekali dengan Bu Yana berani mengungkapkan hal ini, di mana hal ini masih tabu ya di masyarakat kita. Ini mudah-mudahan bisa membuka pandangan masyarakat yang lebih maju ya, bahwa ini adalah hal yang udah wajar yang kita bicarakan, tidak perlu ditutupi. Yang penting gimana cara kita tetap berpikir positif. Energi itu luar biasa kalau kita mengenal, mengetahui, dan menyebutkannya. Kayaknya gitu dulu. Oke. Terima kasih Bu Tina untuk tanggapannya. Jadi gimana tuh Bu Yana? Semuanya kita di sini, dan saya yakin juga untuk orang-orang yang menonton video ini pasti akan mengapresiasi Bu Yana, meng-acknowledge Bu Yana dengan keberanian Bu Yana untuk membagikan sharing-sharingnya, membagikan pengalamannya yang Ibu rasa benar-benar spektakuler ya Bu ya di dalam hubungan rumah tangga Ibu, di mana banyak juga yang menganggapnya tabu, tapi Ibu tetap berani gitu. Kita semuanya sangat-sangat mengapresiasi. Jadi untuk waktu dan kesempatan ini saya ingin membagikan atau saya ingin meminta tanggapan nih dari artisnya RSN, Bang El. Boleh Bang diberikan tanggapannya? Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam buat saudara-saudara saya yang sedang menonton video ini, baik di YouTube, di IG, TikTok, maupun di grup WhatsApp. Sekali lagi saya berterima kasih ke narasumber Bu Yana yang tinggal di Banten, dan terima kasih sudah mau datang untuk kami layani di RSN. Sekali lagi saya juga berterima kasih untuk Bu Nova yang malam ini membuat saya takjub. Saya tersenyum, saya tadi
sampaikan ke dia bahwa saya akan menjapri atau men-WhatsApp Bu Yana untuk memberikan mentransfer ilmunya ke Bu Nova. Ya, ide saya bagus kan? Pak Yudis, Bro Aris setuju? Ya setuju Bang, saya ngikut aja gimana baiknya. Bro Aris pasti ngerti yang saya maksud. Ya, saya menghargai Abang di sini, silahkan. Bu Yana tadi ada disampaikan ingin bertemu atau mengenal Gusti, guru sejati. Ini menurut saya, yang belum tentu benar ataupun belum tentu salah. Dari perjalanan saya mendalami meditasi, energi, frekuensi, dan vibrasi ini, saya pun belum bertemu Tuhan atau Gusti secara fisik, saya lihat dia langsung. Tetapi sejatinya kalau Ibu sadari, Ibu sudah bertemu. Apakah pertemuan itu Ibu harus bertemu sosok dia menjadi satu makhluk atau sosok manusia? Kan enggak. Seperti yang disampaikan Bro Ari tadi, energi. Ibu udah bicara ke energi lalu terjadi di ponakan Ibu. Kalau mau saya bahas lagi, Ibu berbicara ke suami, ke sesuatunya suami, dan itu terjadi, itu luar biasa. Apa Ibu harus bicara ke gunung, lalu Gunung Bromo pindah ke Banten? Kan repot Bu, warga di sana nanti kocar kacir. Kan nggak harus seperti itu. Nah, jadi saat Ibu yakin, Ibu menginginkan sesuatu, lalu dengan sangat yakin, bahkan Ibu tadi sendiri udah sampaikan, Ibu dorong 3 kali, ponakan Ibu merasakannya 3 kali, itu kan luar biasa. Ponakan Ibu kan nggak di depan Ibu saat Ibu melakukan itu, ya toh? Jauh kan? Nah, itu kurang apa lagi? Disinilah masalahnya, kalau Bro Ari bilang masalahnya human, katanya gitu. Human katanya, tulisan. Udah dilakukan masih mencari, masih belum percaya. Padahal udah dilakukan. Seharusnya tidak bermain keyakinan lagi di situ, tetapi bermain di rasa dan pengetahuan. Loh, udah dinikmati, kok masih mencari, kok masih butuh iman? Udah dilakukan kok. Udah dilakukan, diniatkan, diafirmasikan, diimajinasikan, dan terjadi. Tapi masih nanya kayak saya, masa sih mereka yang gila berjamaah atau saya yang kambuh? Nah, itulah manusia. Padahal udah terjadi lewat tangannya, tapi masih bertanya. Tapi kalau nggak kayak gitu, bukan manusia, udah jadi ini semua. Nah, lalu yang berikutnya tadi saya dengar tuh luar biasa tanggapan penjelasan dari Pak Yudis. Ya benar. Sebagai orang tua kita di sini yang paling senior dari acara kita malam ini, saya salut dengan beliau yang memaparkan bahwa seperti yang saya bilang kemarin di grup, 3 cakra ke bawah itu bukan dosa, itu bukan kejahatan. Tergantung otak kita mengendalikannya untuk apa. Vibrasi uang adalah vibrasi kebahagiaan. Tapi kalau kita menggunakan uang untuk kemaksiatan, itu pilihan kita, bukan salah uang. Jangan uangnya yang disalahkan. Ya, kalau anunya laki-laki dan anunya perempuan melakukan yang salah, itu bukan salah anunya. Bukan karena ambeyennya yang jelek, bukan karena anusnya yang jorok, bukan. Ininya cara kita menilainya atau melabelinya jorok atau enggak. Di sini masalahnya nih. Ya, ini edukasi buat saya juga. Artinya apa? Saya menyampaikan ini bukan berarti saya udah suci, udah sempurna, enggak. Saya juga terus belajar. Saya juga terus belajar. Seperti yang saya bilang, tiap hari mari kita berbenah. Duduklah dalam hening, di sanalah kita berbenah. Karena insight atau intuisi atau roh suci atau Tuhan atau guru sejati berbicara di sana saat kita damai, saat kita tenang. Itu tanggapan dari saya. Barangkali dari Bu Yana ada yang mau ditanya atau mungkin dari Bro Aris sebelum saya serahkan ke
Bu Nova atau dilanjut ke Pak Yudis untuk membagikan materi yang akan dibawa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Abang. Langsung ke Pak Yudis aja ya Kak ya. Ya enak. Kita nunggu, kita penasaran itu. Betul. Saya juga tadi berpikir yang sama. Langsung ke Pak Yudi saja. Mari Pak, dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk menambahkan. Baik, terima kasih. Karena memang ya saya betul-betul terhormat ya bisa menyampaikan ini di hadapan semuanya. Mungkin nanti akan di-share di YouTube, di TikTok, di IG, whatever. Terus terang ini adalah pengalaman saya gitu. Dan terus terang saya nggak mau bicara itu asal bicara, jadi saya emang agak sedikit menulis, jadi materinya saya tulis gitu ya. Makanya tadi siang juga saya bilang sama Bro Herdian, bro saya lagi nyiapin materinya, tapi karena saya orang yang selalu ada data ada fakta. Begini, permasalahannya adalah kita selalu menganggap bahwa seks itu tabu. Tapi yang uniknya, kenapa orang-orang India itu sudah mempunyai Kama Sutra dari ribuan tahun yang lalu? Apa maksud dari itu semua? Kenapa begitu detail digambarkan? Ratusan pose apa segala macam hanya untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Ini kan luar biasa sebetulnya. Kalau kita jangan memandangnya dari ya itu dia. Kalau di sini kita sudah memandangnya dari yang negatif, whatever gitu. Sesuatu yang baik kalau sudah dinegatifkan ya negatif. Dan selalu ditebar, dimasifkan dengan sesuatu yang ya itu ya, dari situ aja saya jadi akhirnya nalar saya. Dari waktu pertama kali di Indonesia ada Kama Sutra apa segala. Dan ada satu syaratnya orang kalau mau mempraktikkan Kama Sutra harus dengan pasangannya. Harus dengan pasangannya yang setia istilahnya. Entah itu apa, setia berarti suami istri atau apa gitu. Itu sebetulnya. Dan terus terang saya katakan di sini sebagai saya yang betul saya sebagai sebetulnya saya juga sebagai praktisi hubungan seks juga kan karena saya punya istri. Kalau kita melakukan itu semua adalah untuk keagungan, ini dahsyat luar biasa. Saya seumur begini terus terang saya open 2 kali minimum 2 ronde, bukan dengan nafsu tapi benar-benar dengan kebahagiaan. Oke, begini kan sebetulnya. Kenapa sih harus ada yang namanya hubungan seks itu? Karena hubungan seks itu yang pertama adalah begini. Itu adalah pencapaian yang paling mudah oleh siapapun juga manusia yang sudah cukup umur. Terutama yang sudah menikah resmi. Itu suatu hal pencapaian paling mudah untuk menuju ke sebuah kebahagiaan. Dan pada saat berhubungan itu terjadilah pembuahan antara sel sperma dengan sel telur. Dan coba dibayangkan, kita ini jadi bukan atas dasar hubungan 1 kali terus jadi. Di 1 kali hubungan itu berapa banyak sel sperma yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki? 1 juta misalkan. Banyak kan orang tahunya 1 juta. Yang jadi hanya 1. Itu pun dari beberapa kali. Itu pun waduh dengan kecepatan yang maha dahsyat. Berarti kita ini dari awal udah menjadi, kalau pas terjadi pembuahan itu, terjadilah jabang bayi. Kita ini adalah sebagai pemenang. Mengapa sekarang kita menjadi the loser? Terus mengapa yang namanya seks itu selalu ditabu-tabukan? Kok tidak diajarkan dengan baik kepada mereka dari tahapan awal, baik-baik semuanya? Ini saya nggak setuju. Bukan karena saya, pahamnya saya, nggak, dulu pun saya, bahkan di kantor aja, saya belum pernah ngomong soal seks dengan kawan-kawan saya. Padahal saya sudah puluhan kali pindah kerja.
belum pernah saya ngomongin soal seks. Nah, tapi setelah saya paham semuanya, setelah saya berspiritual, barulah saya pahamin dari kedalaman. Saya lihat dari keagungannya itu. Makanya di zaman nenek moyang kita, dari mulai zaman tantra itu, terutama di zaman Kediri sampai dengan masa Majapahit, itu ada yang namanya tantra yoga. Seks itu diagungkan. Tapi yang saya nggak setuju, kenapa mereka semua mengatakan bahwa raja-raja itu ternyata rusaknya karena seks. Saya nggak sepaham seperti itu. Karena firasat saya nggak seperti begitu. Yang kedua adalah saat saat terjadi pencapaian pada saat kita berhubungan seksnya, itu kan pada saat berhubungan begitu ada kan calon-calon di alam semesta. Apa artinya di situ? Berarti pada saat kita berhubungan badan, kita sebenarnya mengakses alam semesta raya. Ini yang kita tuh kadang-kadang, kita kebanyakan dangkal menyadari itu. Karena si jabang bayi itu nanti akan mendapatkan ruh dan lain sebagainya. Itu dari mana? Kalau bukan dari alam semesta raya. Makanya seks itu tidak ditabukan, tetapi jangan dipermainkan. Kenapa begitu? Karena kita sedang mengakses alam semesta raya. Kalau kita rusak cakra seks kita itu, apa jadinya dengan calon-calon yang lainnya, generasi-generasi penerus? Ini yang banyak tidak paham di situ tentang seks itu. Akhirnya seks ya dijajakan dengan mudah, dipamerkan dengan mudah, atau segala macam. Kita boleh membicarakan dengan kebaikan, tetapi tidak dipraktikkan dengan buruk. Ini yang harus kita pegang. Jadi pakemnya seks itu sebenarnya seperti begitu. Boleh kita bicarakan, tapi tidak untuk dipraktekkan dengan buruk, dengan semena-mena. Harus dengan sakral juga. Gitu. Nah, juga begini kan. Ini yang ketiga adalah ternyata ini saya dapat ketika saya bermeditasi sampai dengan 2 mandala. Satu mandala itu 36 kali. Jadi satu hari saya 2. Jadi lebih kurang sekitar 1 bulan lebih. Saya bermeditasi. Kita selalu ditekankan untuk bersyukur. Disinilah saya temukan apa itu syukur. Rupanya kita ini tercipta karena syukur. Oke, masih bingung kan? Begini, kemarin Mas Ari membahas tentang kerja. Saya katakan bahwa kerja itu ada 6 level buat saya. Ada levelnya adalah level duniawi, yang satu lagi adalah level surgawi. Level duniawi yang apa? Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Memang kita harus lakukan. Nanti ada hubungan lagi kalau saya jelaskan lagi ke depan. Dan setelah kerja tuntas, kita harus ikhlas, sabar, dan syukur. Apa ikhlas, sabar, syukur? Nah, inilah kerja akhirat. Ini 3 kerja di bawah ini harus kita lakukan dulu kerja dunianya. Barulah kita bisa ikhlas, kita bisa sabar menunggu. Dan syukur itu apa? Bahagia. Bahagia di bawah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang terdalam. Dan saya katakan tadi bahwa kita diciptakan atas dasar syukur. Iya, karena orang tua kita pada saat mereka merencanakan untuk memiliki keturunan, itu apa dasarnya? Cinta. Bahagia kan? Sayang kan? Cinta, kasih sayang, perpaduan. Itu adalah syukur. Dan yang saya tahu bahwa Sang Pencipta menciptakan kita itu karena syukur. Jadi kalau kita baru bangun tidur, baru mata terbuka, kita tidak bersyukur, kita tidak happy, kita tidak bahagia, kita naif. Dan ternyata syukur itu hubungannya erat sekali dengan apa?
dengan sifat tubuh kita yang harus selalu alkalis. Kalau tubuh kita tidak alkalis, maka akan kesulitan kita untuk menjemput rezeki juga. Masih boleh saya terus nggak? Apa panjangan? Apa mau di? Oke, Bu Nova, itu 3 dulu karena saya sampai dengan 11 poin. Wow. Boleh. Dari 3 poin ini mungkin Bro Ari mau menanggapi Oke, atau silakan. menambahkan. Ya, silakan mau dibahas lebih dalam lagi dengan Mas Ari dan Bang El. Itu mohon izin ya, di situ saya tidak menemukan crash dengan pemahaman saya, malah justru itu menyambungkan apa yang selama ini saya cari, Pak. Jadi saya menemukan teknik baru, saya menemukan teori dan pola baru yang sama-sama bisa kita pelajari di RSN, mungkin di seluruh dunia melewat YouTube atau TikTok itu. Luar biasa. Ya, kita harus berkolaborasi, Mas Ari. Benar, betul sekali, Pak. Nah, entah kapan atau bagaimana akan kita berikan metode human design yang pernah kita bahas kemarin ya, Pak Yudis. Ya, betul. Nah, nanti Saya tergelitik juga itu. Nah, karena yang membuat keturunan 600 sampai 1000 tahun yang akan datang itu ya kita. Betul. Dengan teknik-teknik seperti yang sudah Bapak sampaikan di kesempatan hari ini ya. Nah, kapan waktunya dan kapan tempatnya saya juga belum tahu. Materi yang disampaikan ini sampai 11 poin katanya Bapak ya tadi ya, 11 poin. Ada 11 poin. Itu adalah semacam kayak pemahaman atau bukan pemahaman, seperti kayak terobosan baru ya, mendobrak mindset orang yang selama ini terbelenggu oleh ketabuhan itu sendiri. Jadi begini, Mas Ari, sedikit komunikasi aja. Jadi saya kan di situ mempraktekkan banyak formulasi. Pada saat saya praktekkan begini, terus ada pembicaraan begini, tapi kok masih ngambang? Dari seorang Satguru loh, masih ngambang. Beliau hanya mengatakan bahwa kita tercipta dari syukur. Yang mana ya? Saya cari, oh iya, pada saat kita berhubungan, orang tua kita kan melakukannya dengan syukur, dengan bahagia, cinta kasih sayang. Maka kita tercipta oleh cinta kasih sayang. Makanya saya selalu bilang dengan keluarga inti saya, hai, kalian itu diciptakan dengan syukur. Syukur itu apa? Kebahagiaan di bawah kebahagiaan. Jadi kita harus selalu bahagia. Dan dari situ, Mas Ari, saya ini apa istilahnya freedom gitu. Tapi ekonomi lancar terus. Saya nggak kerja apa-apa, ekonomi saya lancar terus. Bukti dari rasa syukur yang sudah diucapkan. Ya itu kan. Ya inilah. Jadi saya ini membahas ini karena ada Bu Yana yang seperti ini. Jadi apa yang Bu Yana lakukan itu, ayo Bu, sebenarnya ini adalah kebahagiaan di bawah kebahagiaan terdalam. Gitu ya. Tapi inilah cara paling mudah buat manusia yang saya bilang. Nanti ada yang lainnya ini adalah cara paling mudah buat manusia untuk mencapai kebahagiaan. Yang mana memang manusia di dunia ini diciptakan oleh Tuhan untuk bahagia, bukan untuk bersedih. Teruskan Mas Ari, sorry. Saya jadi Oke. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Justru kita membutuhkan data yang lengkap. Kita nggak berbasis pada keyakinan pribadi, real. Ya. Betul. Mungkin di sini selanjutnya Abang ya mungkin untuk menyampaikan tentang rencana kita untuk memperdalam lagi dan membuat pola tentang human design yang sudah pernah kita sampaikan. Ini semesta mendukung, ada Pak Yudis. Silahkan. Aku ya? Iya. Ya Bang El. Nah ini seperti yang selama ini kita gaungkan Mestakom atau semesta mendukung. Semesta mendukung. Saya kan dari dulu itu punya
banyak ide gitu lah. Punya banyak ide karena apa? Kegiatan, pekerjaan, atau kegemaran saya itu berpikir. Berpikir dalam arti begini, apa yang saya lihat biasanya saya pikirkan. Nah, tetapi untuk mewujudkan seperti yang kita bicarakan human design-nya itu, kan butuh banyak tools, terlebih butuh banyak pemikiran atau orang lain. Makanya sekarang datang Pak Yudis, bukan yang kita cari-cari, maksudnya kita tanyain ke sana kemari, kita tanyain ke sana kemari kan. Emang Jadi udah sempat seperti yang biasa saya lakukan, saya hanya begini, tapi dalam imajinasi ya. Itu menari, datanglah. Cuman kan hanya diam. Kalau bahasa kalimatnya kira-kira begini. Tuhan tolong kirimkan saya punya rencana seperti ini. Nah, itu dalam bahasa doa saya. Kita bicara, kita membahasnya, biasanya nggak lama itu datang. Nggak lama Pak, kami begitu. Kalau kami udah ngobrol sekalipun itu sepertinya terlihat candaan, tetapi itu nanti semesta mengirim toolsnya. Semesta mengirimnya. Karena apa? Ini yang selalu saya bilang. Ini bukan perjalanan saya. Kalau ini perjalanan saya, maka bisnis yang saya kembangkan bukan RSN, tapi bisnis saya. Itu. Jadi ini yang saya lihat. Hari demi hari itu tahapannya naik untuk mencapai dari apa yang pernah kita ikrarkan adalah piramida Nuswantara. Banyak pesan-pesan yang disampaikan di bentuk dari piramida. Bukan hanya sekedar susunan atau tumpukan batu, tetapi banyak ilmu kehidupan yang ada di sana. Nah, kembali ke human design ini, karena begini, saya berpikirnya begini Pak Yudis dan yang lain. Mobil kita beli. Kalau di dunia perpajakan pun Ibu Tina sangat tahu, itu maksimal 8 tahun umurnya. Ya toh, itu disusutkan atau udah dianggap habis setelah umur 8 tahun sekalipun pada prakteknya itu masih dijual, masih ada nilai. Tetapi secara useful atau penggunaannya itu hanya 8 tahun. Bayangkan manusia umurnya rata-rata 70 tahun lalu asal jadi. Mobil untuk membuat pabriknya, ownernya itu memikirkan desain sebegitu rupa, mungkin investasinya triliunan. Hanya untuk menghasilkan kendaraan yang umurnya 8 tahun. Lalu manusia yang kita sebut makhluk paling mulia, lalu asal jadi. Kebayang nggak? Bisa bayangin nggak? Itu saya memikirkannya itu miris gitu. Makanya tuh hati saya itu mau marah, mau berontak, tapi nggak tahu. Saya nggak bisa ketemu Tuhan seperti yang Ibu Yana harapkan itu ketemu. Bukan mau saya apain, mau saya omelin. Dalam pemikiran saya, kenapa? Kenapa Tuhan izinkan lahir anak manusia seperti itu? Busung lapar, nggak bisa makan. Kan bisa. Dalam pemikiran saya gini, loh Tuhan kan serba bisa, harusnya sekalipun mereka menikah loh, dibuat aja mandul daripada lahir tapi sengsara, kasihan. Nah itu kan saya menggunakan otak manusia saya. Lalu kira-kira Tuhan bilang gini, loh kalian manusia itu yang mikir, ngapain buat anak kalau nggak siap? Gitu kira-kira. Dari situlah saya berangkatnya karena dari pengalaman juga. Ini ada istri saya di sini, dari pengalaman juga. Ini yang saya bilang nggak kebetulan. Lalu kami waktu mau ini ya terkait dengan apa yang Bu Yana ceritakan, waktu kami mau berhubungan mengharapkan ada anak, saya bilang ke istri, stop dulu, lu mau ngapain? Mau berdoa? Apa-apaan sih kamu udah begini mau berdoa? Oh no, emang ada yang tersembunyi sama Tuhan? Nggak ada.
Sekalipun saya pakai baju baja, emang Tuhan nggak bisa lihat dalaman saya? Bisa. Lalu apa yang tabu bagi Tuhan? Nggak ada. Ayo kita berdoa. Saya berdoa, saya yang berdoa, saya desainlah anak perempuan saya di pikiran saya yang saya ucapkan dalam afirmasi atau doa. Waktu saya lihat lahir Pak Yudis, wow, di situ saya kaget. Nah, berangkat dari situlah pemikiran human design yang RSN maksud. Jadi untuk rumah tangga pun, misalnya orang lagi pacaran, ini kan ada 2 saudara kita di sini yang juga sedang melatih banyak Ari, banyak Riko. Kenapa? Kalau hanya mereka berdua nggak sanggup. Sama seperti saya. Kalau hanya saya nggak sanggup. Jadi transfer, ya, edukasi, kaderisasi. Jadi bukan hanya saya nanti yang berdiri, piramida itu loh. Makin gede, makin gede, makin gede. Kalau hanya satu tiang listrik, namanya bukan piramida. Nah, jadi misalnya orang mau menikah pun nanti adalah dia sudah memikirkan rumah tangganya untuk 40, 50, atau 60 tahun ke depan. Jadi nggak asal menikah. Contoh, udah saling cinta nih, tetapi setelah dicek ternyata kondisinya ya belum lah, gitu kan. Tinggal diarahkan apa? Perbaiki cakra-cakramu. Kalau kau perbaiki cakra-cakramu, maka inilah kira-kira yang akan kau dapatkan. Doamu menjadi luar biasa. Suami yang udah lemah kuat kembali, kan kira-kira gitu kan. Istri yang sudah menopause menstruasi kembali. Loh, itu testimoni loh. Itu fakta yang kita sajikan, bukan ilusi, bukan halusinasi. Member sendiri yang menceritakan. Kira-kira gitu. Nah, sampai ke anak itu kelak mau jadi apa, itu sudah didesain sama orang tuanya di dalam pikiran mereka. Gitu. Jadi pikiran, ya, kembali lagi pikiran. Seperti yang dibilang Pak Yudis, energi itu cerdas, super cerdas, tapi bodoh. Bodoh dalam tanda kutip ya. Dia akan diam saat kita diam. Lalu otak kita inilah yang, ya istilahnya avatar kan, pengendali energi itu. Kita mau gunakan ke kiri, dia siap ke kiri. Tapi selalu ada karma dharma yang menanti kita. Itu aja. Itu dari saya kembalikan ke Bu Nova. Silakan. Baik, terima kasih pemaparan yang sungguh luar biasa daripada founder dan teman RSN di sini. Saya sendiri yang mendengarkan sebagai MC cukup tercengang-cengang karena begitu banyak ternyata yang saya tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Jadi untuk itu terima kasih sekali untuk kita semuanya di sini. Sekali lagi sebelum kita tutup, tadi saya dengar Pak Yudis ada 11 poin tuh Pak ya. Saya harapkan 11 poin tersebut boleh diringkas saja yang sesuai dengan tema kita malam ini. Itu Pak, kira-kira boleh diringkas gitu ya Pak sebelum kita akan menutup sesi wawancara kita hari ini gitu. Saya Boleh, ringkas Pak, ini silakan. jadi sebuah cerita aja ya. Boleh Pak, silakan. Oke, gini. Kan pada saat kita berhubungan suami istri, kita mendapatkan sampai puncaknya gitu. Itu ada kebahagiaan. Pada saat kita merasakan kebahagiaan itu, ternyata kenapa kita bahagia? Itu ada hormon endorfin yang dilepaskan. Hormon endorfin yang dilepaskan itu ternyata kekuatannya adalah 5.000 kali lipat daripada narkoba yang kita sering dikonsumsi. Jadi sebenarnya di otak kita ada pabrik narkoba. Jadi kalau kita udah ngemasukin narkoba dari luar, maka ini tidak akan jalan. Itu terus sudah begitu, disitulah pada saat kita itu endorfinnya dari mana sebetulnya dilepaskan? Itu dari gland pineal. Gland pineal itu apa? Ya ada di cakra mata ketiga. Nah, gland pineal itu kalau dia melepaskan
titik cairan pemurnian kehidupan abadi, itu dahsyat. Itu kalau ada itu akan terjadi. Nah, kalau Bang El bilang ini akan banyak generasi yang tidak baik karena tidak direncanakan atau mobil ini direncanakan. Tapi dengan kita bisa mengaktifasi yang namanya gland pineal dan dia bisa meledakkan menghasilkan cairannya itu bisa dahsyat semua. Gitu. Terus juga begini kan, kejelekannya kalau kita sudah sekarang kita melakukan hubungan seks, pasti kita akan minta yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Itu yang jelek. Makanya orang tidak pernah puas dengan satu istri. Pengen jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Kenapa? Pada saat itu juga dikeluarkan adalah namanya hormon dopamin. Dan dopamin itu selalu kalau sekarang dia udah di level 5, besok dia minta level 6. Ini juga terjadi dengan anak-anak yang pada main misalkan game. Misalkan dia juga keranjingan musik atau lain sebagainya. Itu dopamin itu. Yang kacaunya kita bisa mengeluarkan dopamin, tapi kita nggak bisa bagaimana caranya memenuhi dopamin berikutnya. Caranya bagaimana? Ya semua itu harus akhirnya kembali lagi ke meditasi. Kayak gland pineal dia akan melakukan bisa kita stimulasi untuk bisa mengeluarkan titik cairan pemurnian kehidupan abadi. Itu pun adalah meditasi. Terutama adalah dengan meditasi cakra. Ya. Lalu ada juga yang saya anggap di sini adalah sesuatu yang sangat-sangat, ya ini saya bilang sebagai penutupnya aja sebenarnya, karena kalau kita jelaskan satu persatu semua, ini udah saya betul-betul ringkas dan agak saya loncat-loncatin aja, bahwa jangan pernah kita berhubungan seks dengan tanpa rencana-rencana yang baik. Maksud saya rencana-rencana yang baik itu ya bukan yang tadi yang seperti dikatakan oleh Bang El seperti itu, tapi kita melakukan hubungan, misalkan kita berselingkuh apa lain sebagainya, itu kita berarti merusak alam semesta. Itu rusak alam semesta. Karena kita adalah sebagai pusat daripada alam semesta. Kita lah yang mengatur alam semesta. Mungkin saya singkatkan, jadi saya tutup di situ. Begitu Bu Nova. Ya, silakan. Baik. Terima kasih banyak sekali Pak Yudis atas pemaparannya, penjelasannya yang sudah sangat detail sekali, sangat mengedukasi sekali untuk kita semuanya di sini. Begitu juga dengan Bu Yana yang sudah mau sharing cerita tentang kisah rumah tangganya, pengalaman hidupnya setelah masuk ke RSN. Begitu juga dengan Bro Ari dengan pemaparannya, dan Bang El juga sebagai narasumber, sebagai founder juga sudah memberikan pemaparan yang luar biasa juga dengan Ibu Tina ya, Bu Tina. Jadi akhir di penghujung acara ini, karena sudah waktunya kita sebenarnya masih pengen ngobrol banyak ya, tapi karena sudah jam TikTok berjalan, sehingga kita harus menyudahi sesi wawancara kita kali ini, dan akan ada wawancara-wawancara yang lain yang pastinya akan dengan testimoni yang luar biasa juga. Ya, ini adalah salah satu daripada testimoni member RSN yang punya pengalaman yang sangat luar biasa yang dibagikan untuk seluruh atau mungkin semua marriage couple ya, saya bilang marriage couple, pasangan suami istri ya. Itu semoga ini semuanya bisa menjadikan manfaat untuk kita semuanya yang menonton di TikTok kah, di IG, di YouTube, baik di channel-channel manapun ini nanti akan disebar. Akhir kata saya ucapkan, saya sebagai MC dengan Nova, terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, juga pengetahuannya di sini. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam untuk kita semuanya, dan teman-teman juga yang menonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Salam.